Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang interpolasi. Untuk pengertiannya sendiri, interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari suatu fungsi yang sudah diketahui. Untuk tujuannya, kegunaan dari interpolasi adalah untuk menaksir harga-harga tengah atau nilai tengahnya antara titik data yang sudah tepat. Dan interpolasi ini mempunyai orde atau derajat. Untuk macam-macam interpolasi ada 3. Yang pertama adalah interpolasi polinomial Newton, kemudian interpolasi Lagrange, dan interpolasi spline. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang interpolasi polinomial Newton. Interpolasi polinomial Newton sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada interpolasi linear. Itu adalah interpolasi yang memiliki derajat atau orde 1. Dan ini memerlukan 2 titik. Seperti gambar yang A itu ada 2 titik, kemudian dari 2 titik itu dihubungkan oleh 1 garis lurus. Kemudian ada interpolasi kuadratik atau interpolasi yang memiliki derajat atau orde 2, dan ini memerlukan 3 titik. Seperti dapat dilihat seperti gambar yang B, itu ada 3 titik, terus dari titik-titik tersebut dihubungkan gitu. Kemudian interpolasi kubik atau interpolasi yang memiliki derajat atau orde 3, dan ini memerlukan 4 titik. Nah, untuk interpolasi derajat atau orde ke n itu berarti interpolasi ini memerlukan n plus 1 titik. Ini dapat dilihat dari yang sebelumnya ini, derajat orde 1 ini memerlukan 2 titik, orde 2 memerlukan 3 titik, orde 3 memerlukan 4 titik. Nah, dari situ kan dapat dilihat ada itunya. Nah, itu kan yang orde 1 berarti kan kayak memerlukan 2 titik, itu kan kayak di plus 1 gitu. Jadi untuk yang orde ke n maka memerlukan n plus 1 titik. Nah, semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik atau semakin teliti. Kemudian penjelasan lebih lanjutnya untuk interpolasi linear, caranya adalah dengan menghubungkan 2 titik dengan sebuah garis lurus seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Seperti gambar itu dapat dilihat ada titik A dan titik E. Nah, dari kedua titik tersebut terus dihubungkan sebuah garis lurus. Nah, pendekatan formulasi interpolasi linear ini itu tuh sama dengan pendekatannya persamaan garis lurus. Untuk rumusnya sendiri, untuk rumus mencari interpolasi linear itu adalah f1x sama dengan fx0 plus fx1 min fx0 dibagi x1 min x0 dikali dengan x min x0. Rumus itu didapat dari rumus yang di atasnya ini. Ini kan BC per AB, DE per AD, itu kan dari gambar yang ini. Nah, misal dicarinya yang ini titik-titik f1x itu ya. Nah, dicarinya dengan perbandingan rumus ini, kemudian dimasukkan ini, dan hasil akhirnya itu adalah rumus interpolasi linear. Langsung ke contoh. Jika diketahui pada sebuah garis lurus yang melewati koordinat titik A 3,4 dan koordinat titik B 15,10,
pada suatu sistem koordinat X dan garis AB berpotongan dengan garis vertikal dengan persamaan X sama dengan 9 di titik C. Tentukanlah koordinat titik C-nya. Nah, itu berarti kan sudah diketahui ya, yang dari titik A itu 3,4, maka yang 3 itu sebagai X1, 4 sebagai Y1, terus yang titik B 15,0 berarti 15 sebagai X2 dan 10 sebagai Y2. Kemudian X sama dengan 9. Terus dari situ tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya itu. Y sama dengan Y1 plus X min X1 per X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Terus dihitung itu ya. Rumus itu tuh sebenarnya sama rumus yang sebelumnya tadi. Bedanya itu kan yang tadi tuh menggunakan F X sama F ya kan, Fx0, X1 gitu. Kalau yang ini kan gunain Y1, X1 gitu. Misal kalau ini dijadiin atau dipakai yang rumus sebelumnya, maka titik A 3,4 berarti itu 3-nya sebagai X0, terus 4-nya sebagai X1, terus dari titik B 15,10 itu berarti 10 sebagai Fx0 dan 15 sebagai Fx1, kemudian X sama dengan 9 itu sebagai X-nya. Dan yang dicari ini adalah F1X. Nah, tinggal dimasukkan sama pada rumus yang tadi. Hasilnya nanti akan sama ya, sama kayak ini. Y sama dengan 7. Nah, gini sudah. Baiklah, kemudian lanjut interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik ini memiliki orde 2 dan memerlukan 3 titik data seperti yang tadi. Nah, untuk rumusnya bentuk polinomial orde ini itu berarti F2x sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat. F2x ini maksud dari 2-nya itu kan itu tuh ordenya. Kalau yang tadi kan F1x ya, kalau yang ini berarti F2x. Dengan mengambil A0-nya itu, A1-nya yang ini dan A2-nya itu. Kemudian didapatkan rumus itu F2x sama dengan B0 plus B1x min X0 plus B2 dalam kurung X min X0 dikalikan dengan X min X1. Dengan B-nya itu Fx0, B1-nya itu didapat dari F siku X1, X0 atau dengan rumus Fx1 min Fx0 dibagi dengan X1 min X0. Untuk B2-nya itu dicari dengan rumus F siku X2, X1, X0 atau dengan rumus ini Fx2 min Fx1 per X2 min X1 dikurangi Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dan itu dibagi lagi sama X2 min X0. Untuk contoh interpolasi beda terbagi Newton atau interpolasi polinomial Newton yang orde 2 ini misal ya diketahui X0-nya itu 5, X1-nya 2,5, X2-nya itu 1, terus Fx0-nya itu 2,015, Fx1-nya 2,571 dan Fx2-nya itu 3,365 dan yang dicari atau yang ditanya itu berarti F2x-nya. Kemudian yang pertama kita harus mencari B0-nya dulu. B0 itu kan tadi seperti rumus B0 sama dengan Fx0. Ini Fx0-nya kan sudah diketahui 2,015. Berarti itu sebagai B0 atau Fx0. Terus B1-nya itu tinggal dimasukkan di rumus. B1-nya ketemunya min 0,222.
Kemudian B2 nya juga sama, tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui. Hasilnya adalah 0,077. Nah, dari B0, B1, B2 itu terus dimasukkan ke rumus yang F2X tadi. Tinggal dimasukkan, hasilnya adalah 2,121. Kemudian lanjut ke interpolasi kubik. Sebenarnya ini tuh sama ya konsepnya, sama yang tadi, sama yang linear, kuadratik itu konsepnya sama, tinggal ditambahin yang belakangnya saja, ya kan? Ini berarti untuk mencari interpolasi kubik yang mana ini tuh berorde 3 dan memerlukan 4 titik. Rumusnya adalah F3X sama dengan B0 plus B1 dikalikan dengan X min X0 ditambah B2 dikalikan dengan X min X0 dikalikan lagi dengan X min X1, terus ditambah B3 dikalikan dengan X min X0 dikalikan lagi dengan X min X1, terus dikalikan dengan X min X2 dengan B0, B1, B2 dan B3 nya yang ini. Nih dapat dilihat kan tuh. Nah, misal ada soal ini seperti yang tadi, kita cari dulu yang mana X-nya, X0, kemudian dicari Fx-nya. Terus kalau sudah didapatkan tinggal nyari B0, B1, B2, B3-nya, terus tinggal dimasukkan ke rumus yang awal yang ini. Terus dapat disimpulkan interpolasi nominal Newton itu atau interpolasi dengan orde ke n atau dengan derajat ke n-nya itu rumusnya adalah ini, Fnx sama dengan B0 plus B1 dikalikan dengan X min X0 ditambah B2 dikalikan dengan X min X0 terus dikalikan lagi dengan X min X1 terus ditambah B3 X min dikali dengan X min X0 dikalikan lagi dengan X min X1 terus dikalikan X min X2 terus ditambah seterusnya di akhirnya pokoknya tuh ditambah bla 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 terus ditambah lagi sampai yang n-nya tadi, berarti Bn dikali dengan X min X1 dikali dengan X min X2 dikali dengan seterusnya terus dikalikan dengan X min Xn min 1 dengan B0, B1, B2, Bn-nya itu yang sudah tertera ini. Baik, cukup itu yang dapat saya sampaikan tentang materi interpolasi polinomial Newton ya, itunya spesifiknya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan atau tadi masih ada yang typo, maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.